Oke guys, kita lanjut di halaman ke-6 ya. Halaman ke-6 ini ternyata si anjing labradornya ini sebenarnya suka berenang gitu. Nah, di sini singkat cerita ada satu kejadian, si anjingnya itu masuk ke sungai, posisinya sungainya lagi deras gitu. Jadi ya hampir mati lah anjing tersebut gitu. Nah, si si Ara ini tiba-tiba dia kepikiran untuk menolongnya gitu ya, tanpa pikir panjang. Akhirnya dua-duanya masuklah ke sungai tersebut. Nah, sungai tersebut di bawah jembatannya itu ada jaring lah, ada jaring. Nah, akhirnya di sini di halaman ke-7 dijelaskan kalau keduanya tuh tersangkut di jaring gitu ya. Jadi ya hampir mati dua-duanya jadinya gitu. Untungnya itu ada polisi sungai di sini diceritakan yang sedang melintas, akhirnya ditolong lah gitu. Oke, singkat cerita, Mani itu udah pulih lebih cepat dan dia menunggu si Ara ya. Dia pokoknya si Ara kan masih sakit nih. Nah, si anjing ini kan setia tuh biasanya tipenya. Nah, dia dia nungguin si Ara di rumah sakit lah gitu ceritanya. Oke, di sini ada informasi juga ya, informasi tentang resesi. Jadi si Hara itu sebenarnya pengen ke pantai, tapi orang tuanya selalu beralasan nggak bisa karena ya kan karena kesulitan uang itu. Jadi daripada buat ke pantai ya mending buat yang lebih penting lah gitu. Nah, orang tuanya menjelaskan tentang penyebab mereka kesusahan itu adalah resesi gitu ya. Jadi resesi ini digambarkan oleh si Ara itu adalah keadaan ekonomi secara umum lah yang patut dipersalahkan atas kesulitan keuangan yang sedang kami alami gitu. Jadi resesi itu si Ara itu menangkap kalau keadaan ekonomi secara umum lah yang bikin kita jadi gini nih. Kalau keadaan ekonominya baik, kita harusnya baik juga gitu. Nah, jadi si Ara menangkap resesi itu adalah seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya itu penjelasan simpel ya yang mungkin bisa kita tangkap juga. Next ke halaman 8. Nah, di halaman 8 ini di sini mulai terjadi keanehan ya. Jadi saat si Ara itu ingin mengunduh album terbaru dari aplikasi, mungkin dari Spotify lah mungkin, tiba-tiba dia ngedengar suara, "Kira, mungkin sebaiknya kau pikir-pikir lagi apa betul kau sanggup membeli album itu," gitu. Nah, si Kira mulai panik tuh ya, kok ada suara gitu tapi nggak ada orang gitu. Tapi dia sesaat kemudian ingin melanjutkan proses pembelian pengunduhan album tersebut. Lalu ada suara lagi, "Kira kalau kau membeli album itu kau hampir menghabiskan uang sakumu sebulan penuh." Nah, barulah di sini Kira tahu kalau anjingnya ini bisa berbicara gitu. Namun di sini dijelaskan kalau si anjing ini bicaranya itu melalui telepati. Nanti di bab berikutnya kayaknya baru dijelasin. Tapi di sini tuh si anjingnya mulutnya nggak gerak, cuman apa yang ingin disampaikan oleh anjing itu sampai ke si Kira, itulah kurang lebih. Nah, di sini dijelaskan sama si anjingnya kalau dia bangsa anjing itu memiliki kemampuan berkomunikasi yang canggih dibanding manusia. Dia menggunakan telepati
Jadi menyampaikan pikiran langsung ke benak siapapun yang kami ajak bicara, karena itulah aku tahu apa yang kau pikirkan. Jadi selain dia bisa telepati, dia juga bisa mendengar atau membaca pikirannya si Kira lah, itu kurang lebih. Jadi kalau si Kira lagi mikir apa, nah si Maninya ngedenger gitu. Dari situlah aku tahu betapa kau tidak bahagia karena kesulitan keuangan yang dialami orang tuamu, dan bisa kulihat kau juga akan mengikuti jejak mereka. Kemampuan mengelola uang secara bijak terbentuk sejak usia sangat dini. Aku harusnya tidak boleh bicara kepadamu, katanya. Oke, jadi di sini udah mulai ada interaksi nih antara si Kira dengan si anjingnya yang bernama Mani ini. Nah, karena ya si Kira tadi ya, dia mau mengunduh album tapi dicegah oleh si Mani gitu. Nah si Mani, nah ini juga sebuah insight ya, ternyata kalau orang tuh kesulitan keuangan itu bisa jadi karena kemampuan mengelola uang secara bijak kita tidak dibentuk dari sejak kecil gitu. Next ke halaman 11 ya. Di halaman 11 di sini nih dia bilang kalau sebenarnya dia nggak boleh nih bicara ke manusia seperti ini gitu, khawatir nanti akan dimanfaatkan oleh ilmuwan gitu ya, karena tahu kemampuannya. Nah jadi di sini si anjing itu bilang kenapa dia akhirnya mau gitu ya berbicara dengan si Kira, karena dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dia, katanya, waktu di sungai tadi ya. Jadi waktu si anjingnya terseret arus, si Kira walaupun si Kira nggak nolong juga sebenarnya ya, dua-duanya jadi ikut terseret gitu. Nah gitu, jadi ya dia bikin pengecualian si anjing tersebut buat si Kira, dan di sini dia bikin perjanjian kalau ini jadi rahasia mereka aja, nggak boleh ada orang yang tahu. Oke, nah di sini juga ini udah masuk subbab berikutnya sebenarnya, karena kita menemui emotikon kepala anjing ini. Nah jadi si Kira itu sebenarnya banyak banget pertanyaan yang ingin ditanyain ya. Mungkin salah satunya adalah dia dari mana, siapa pemilik sebelumnya, seperti itu. Nah tapi si Mani keburu membaca pikiran itu, dan si Mani bilang sebaiknya kita tidak membuang-buang waktu karena aku tidak boleh terlalu banyak menanggung resiko. Mari kita batasi diskusi kita ke satu topik, yaitu uang. Jadi si Mani ini dia nggak mau bicara, tidak mau membahas topik lain selain yang berkaitan dengan money, dengan uang gitu. Oke, lalu di sini juga ada insight juga nih dari si Mani ya. Jadi si Kira itu berpikir kalau uang bukanlah hal terpenting, dan itu dia dapatkan dari ibunya, orang tuanya. Dan si Mani bilang, aku juga berpendapat yang sama ya, uang bukanlah hal yang terpenting dalam hidup, tetapi uang akan menjadi sangat penting ketika jumlahnya tidak cukup. Benar juga ya. Jadi saat kita mau butuh, ada kejadian yang mengharuskan kita membutuhkan uang, nah itu akan jadi sangat penting tuh uang gitu. Tapi kalau kita tidak ada kejadian yang mengharuskan kita untuk mencari uang sebanyak yang dibutuhkan untuk itu, ya kita mungkin akan santai-santai aja gitu. Nah dia ingat waktu kita hampir tenggelam di sungai, kita hanya perlu mencurahkan konsentrasi untuk keluar dari sungai. Yang lainnya tidak penting. Itulah yang dialami orang tuamu. Kondisi keuangan mereka buruk sekali sehingga mereka terus-menerus membicarakan
uang, ibaratnya mereka sedang tenggelam di sungai. Nah itu jadi kalau orang makin sering banyak ngomongin uang, ya berarti dia sebenarnya lagi ada masalah juga dengan uang tuh. Next, mungkin itu aja. Kita akan bahas lagi di halaman berikutnya ya, karena gue batasin 10 menit aja biar nggak bosen. Semoga bermanfaat. Thank you.